Om Swastiastu, halo teman-teman semua. Jujur hari ini saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Tetapi teman-teman semua memilih untuk menonton presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 10 untuk menuntut ilmu. Oke, hari ini kelompok kami akan membahas materi memahami perilaku organisasi. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Nilo Kade Anggreni, nomor absen 28, NIM 21020014290, dan ada teman saya. Perkenalkan, saya Nikomang Eni Kencana Dewi, nomor absen 3 dengan NIM 21020014258. Perkenalkan, nama saya Nima Detya Rasanti, absen 41, NIM 21020014357. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama konsep mengenai struktur organisasi, yang kedua konsep mengenai desain organisasi, dan yang terakhir konsep mengenai desain pekerjaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep mengenai struktur organisasi, di mana struktur organisasi mendefinisikan bagaimana tugas secara formal dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Nah, secara garis besarnya, struktur organisasi merupakan suatu tingkatan atau susunan yang berisi bagian, tugas, dan peran perorangan berdasarkan jabatannya di organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya ada 6 elemen utama ketika perusahaan merancang struktur organisasi. 6 elemen tersebut yakni yang pertama, spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja atau pembagian tenaga kerja digunakan untuk menggambarkan sejauh mana aktivitas dalam organisasi dibagi ke dalam pekerjaan secara terpisah. Nah, yang kedua adalah departementalisasi. Ketika pekerjaan telah dibagi ke dalam spesialisasi kerja, mereka harus dikelompokkan sehingga tugas-tugas umum dapat dikoordinasikan. Basis yang mana pekerjaan dikelompokkan disebut dengan departementalisasi. Salah satu cara untuk membedakan departementalisasi adalah berdasarkan fungsi yang dikerjakan. Yang ketiga adalah rantai komando. Rantai komando merupakan garis kewenangan tak terputus yang membentang dari organisasi puncak hingga pegawai terendah dan menjelaskan siapa yang melaporkan kepada siapa. Rantai komando tidak dapat dijelaskan tanpa menyinggung otoritas dan kesatuan komando. Di sini otoritas mengacu pada hak intern di dalam posisi manajerial yang memberikan perintah dan mengharapkan mereka untuk dipatuhi. Yang keempat adalah rentang kendali, di mana rentang kendali merupakan sejumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer yang lebih efektif dan efisien. Yang kelima adalah sentralisasi dan desentralisasi, di mana sentralisasi mengacu pada kondisi yang mana pengambilan keputusan dipusatkan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Dalam organisasi yang tersentralisasi, para manajer puncak yang mengambil seluruh keputusan dan para manajer level rendah hanya melaksanakan pengarahan dari mereka. Yang terakhir atau yang keenam adalah formalisasi, di mana formalisasi mengacu pada keadaan yang mana pekerjaan di dalam organisasi telah terstandarisasi. Jika suatu pekerjaan sangat terformalisasi, maka yang berkuasa memiliki sejumlah keleluasan yang minimal atas apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Baik, sekian dari presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan membahas materi konsep mengenai desain organisasi. Adapun definisi dari desain organisasi yaitu langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, di sini ada 3 definisi desain organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ivan Savage, Genovese, dan Madsen tahun 2007, desain organisasi adalah struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan para manajer. Yang kedua ada Griffin tahun 2004. Desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Yang ketiga menurut Wisnu dan Nur Hasanah tahun 2005, desain organisasi ialah sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ada beberapa desain organisasi. Yang pertama, desain organisasi umum.
Desain organisasi umum ini dibagi menjadi dua, yaitu struktur sederhana dan birokrasi. Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Kekuatan dari struktur ini adalah kesederhanaannya yang tercermin dalam kecepatan, kefleksibelan, ketidakmahalan dalam pengelolaan, dan satu kelemahan utamanya adalah struktur ini sulit untuk dijalankan dimanapun selain di organisasi kecil. Sedangkan birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin dicapai melalui aturan dan ketentuan yang sangat formal, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Kekuatan utama birokrasi adalah kemampuannya menjalankan kegiatan yang berstandar sangat efisien, sedangkan kelemahannya adalah dengan spesialisasi yang diciptakan bisa menimbulkan konflik-konflik subunit. Desain organisasi yang kedua adalah desain struktur organisasi modern, yang dibagi juga menjadi dua, yaitu organisasi virtual dan struktur metrik. Organisasi virtual adalah sekelompok grup, orang, atau institusi dengan beberapa tujuan yang sama untuk melakukan sharing sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kelebihan utama dari organisasi virtual ini adalah fleksibilitasnya yang dapat memungkinkan para individu dengan gagasan yang inovatif untuk sukses bersaing terhadap organisasi yang lebih besar dan lebih mapan. Kelemahannya adalah mereka berada dalam keadaan aliran yang terus-menerus dan terorganisasi, yang berarti peran, tujuan, dan tanggung jawabnya tidak jelas. Sedangkan struktur metrik adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Yang ketiga adalah organisasi tak terbatas. Organisasi ini adalah di mana telah ada upaya bersama oleh para manajer untuk mendobrak hambatan internal dan eksternal. Ketika beroperasional sepenuhnya, maka organisasi yang tak berbatas juga merobohkan hambatan-hambatan secara geografis. Desain organisasi yang keempat adalah organisasi yang lebih ramping atau perampingan. Perampingan adalah sebuah upaya sistematis untuk membuat organisasi menjadi lebih ramping dengan menutup lokasi, mengurangi jumlah staf, atau menjual unit bisnis yang tidak memberikan nilai tambah. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas materi konsep mengenai desain pekerja. Desain pekerja atau job design dapat disimpulkan sebagai sebuah usaha penetapan kegiatan kerja individu atau kelompok dalam suatu organisasi dengan tujuan merealisasikan keinginan organisasi tersebut. Menurut para ahli, definisi dari desain pekerja atau job design adalah, menurut Robbins, desain pekerja merupakan istilah yang menunjukkan bagaimana tugas-tugas dikombinasikan untuk membentuk pekerjaan yang lengkap. Yang kedua, menurut Schoenberger, desain pekerjaan merupakan sebuah gambaran dari sekian banyak konsep atau ide kemudian diwujudkan secara formal dalam bentuk kegiatan. Yang ketiga, menurut Schermerhorn, desain pekerja merupakan tidak pengalokasian daftar pekerja untuk individu dan kelompok. Adapun jenis-jenis desain pekerja dan teknik desain pekerja. Jenis-jenis desain pekerja yang pertama, mekanistik. Desain pekerja yang menggunakan pendekatan spesialisasi dengan tujuan efisiensi waktu pekerjaan. Yang kedua, ada ergonomi. Desain pekerjaan yang menggunakan pola keserasian antara kondisi fisik pekerja dengan peralatan yang mereka gunakan. Yang ketiga, otonom atau individual. Desain pekerja yang menekankan pada kemampuan individu dan mempercayakan untuk melakukan sebuah pekerjaan dari awal hingga akhir. Yang keempat, ada tim. Desain pekerja yang dilakukan dengan membentuk tim baik bersifat sementara ataupun permanen untuk menyelesaikan suatu atau serangkaian pekerjaan. Yang kelima, ada berurutan secara berkesinambungan. Desain pekerja yang menggunakan pendekatan pengaturan dua atau lebih pekerja yang saling bergantungan. Yang keenam, ada berdasarkan jenis kegiatan. Desain pekerja yang menggunakan pola memisahkan pekerjaan fisik dan pekerjaan mental dari yang terendah sampai yang tertinggi. Teknik desain pekerjaan. Yang pertama, rotasi kerja atau job rotation, tindakan memberikan variasi dan keterampilan kepada anggota dengan memindahkan anggota ke departemen lain. Yang kedua, ada peluasan kerja atau job enlargement,
ditunjukkan untuk menambah jumlah dan jenis pekerjaan dalam organisasi secara horizontal. Yang ketiga ada pengayaan kerja atau job enrichment. Suatu usaha untuk menghapus ketidakpuasan kerja dengan memperdalam pekerjaan yang mengacu pada pengembangan pekerjaan secara vertikal. Yang keempat ada kelompok kerja. Sebuah kelompok yang digunakan anggota dari wilayah kewenangan berbeda. Alasan mengapa desain pekerjaan perlu diperhatikan. Yang pertama, desain pekerjaan atau job design mempengaruhi bagaimana kinerja anggota terhadap suatu pekerjaan, terkhusus pada motivasi anggota kerja. Yang kedua, desain pekerja atau job design mempengaruhi kepuasan kerja anggota. Hal tersebut dikarenakan pengaturan atau pembagian pekerjaan yang ditetapkan dapat menguntungkan salah satu pihak dan kurang menguntungkan untuk pihak lainnya. Yang ketiga, desain pekerja atau job design mempengaruhi kesehatan fisik dan mental anggota. Sekian pembahasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman yang kurang memahami, dipersilahkan untuk teman-teman belajar lebih giat lagi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.